Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kepada yang tidak, kita siap. Duduk siap, berdoa mulai. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Bagaimana moodnya? Good. Mari kita fokus. Yes. Semangat belajar hari ini. Semangat belajar hari ini. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada Bu. Siapa? Akila kenapa? Sakit Bu. Kita doakan semoga Akila lekas sembuh dan bisa berkumpul segera kembali ke sekolah. Amin ya robbal. Hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Tujuan dari berpikir komputasional adalah yang pertama, siswa mampu memahami prinsip berpikir komputasional, dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan masalah sehari-hari secara sistematis. Apa yang kalian lakukan saat bersiap pergi ke sekolah? Bangun tidur, merapikan tempat tidur, mandi, sholat, sarapan, berangkat ke sekolah. Oke, bangun tidur, merapikan tempat tidur, sholat, mandi, sarapan, dan berangkat ke sekolah. Itu adalah contoh dari berpikir komputasional. Baik anak-anak, Ibu akan memperlihatkan kalian video tentang berpikir komputasional. Nanti kalian perhatikan ya.
Nah, sekarang Ibu akan jelaskan tentang apa itu berpikir komputasional. Berpikir komputasional, melalui berpikir komputasional, ini bukan hanya tentang coding saja, tapi cara berpikir logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah, mirip seperti cara kerja komputer. Ada 4 pilar utama dari berpikir komputasional. Yang pertama itu adalah dekomposisi, yaitu proses memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih dapat dikelola. Contohnya, saat anak-anak ingin membersihkan kamar, anak-anak bisa memecahnya menjadi menyapu, mengepel, merapikan buku, dan membersihkan meja. Yang kedua, yaitu adalah pengenalan pola, yaitu proses identifikasi pola atau kesamaan yang berulang dalam data atau di berbagai masalah. Contohnya adalah setelah tahu cara menyapu di satu sudut, anak-anak bisa mengaplikasikannya di sudut yang lain. Dan yang ketiga itu adalah abstraksi, adalah proses menyaring informasi yang tidak perlu dan fokus pada detail yang relevan, yang penting untuk memecahkan masalah yang dibuat. Contohnya, saat membuat jadwal belajar, anak-anak fokus pada mata pelajaran dan waktunya, bukan pada warna buku atau pulpennya. Dan yang terakhir yaitu adalah algoritma, yaitu menyusun langkah-langkah yang terurut dan jelas untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, resep makanan, langkah-langkah membuat nasi goreng. Oke, sekarang ada diskusi kelompok. Bokti akan berikan tugas kelompok, ya. Nanti Bokti akan bagi menjadi 4 kelompok. Nanti kalian kerjakan secara berkelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan kalian kerjakan, bagi tugasnya, dan kalian kerjakan secara bersama-sama. Hasil presentasi kalian, kita ice breaking itu lebih dahulu ya. Ice breakingnya adalah tepung cinta, ya. Tepung cinta, cinta kecil, cinta sedang, cinta besar. Oke, sudah selesai semua? Sudah, Bu. Oke, mari kita presentasikan hasil diskusi kalian ya. Kelompok 1 dipersilakan maju terlebih dahulu. Gabriel dipegang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 1 ingin
informasi yang penting saja dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Berikut ini contoh kegiatan yang merupakan abstraksi pada saat memasak nasi goreng adalah mencatat bahan pembuatan nasi goreng kemudian membelinya, salah. Memasak jenis nasi goreng yang lain yang berbeda seperti yang sudah pernah dimasak, salah. Memilih bahan utama membuat nasi goreng tanpa perlu tahu bagaimana proses kompor menyala, benar. Mencatat urutan langkah-langkah membuat nasi goreng, benar. Algoritma adalah kemampuan membuat tahapan demi tahapan penyelesaian masalah. Urutkan tahapan algoritma pada kegiatan membuat nasi goreng. Pertama-tama dimulai. Panaskan minyak, tumis bumbu, masukkan nasi wajan, aduk nasi dan bumbu sampai merata, angkat nasi dan siap dihidangkan, kemudian selesai. Mengenal pola. Mengenal pola adalah kemampuan melihat kesamaan atau perbedaan pola dalam data. Berilah tanda cetak yang termasuk tahapan pengenalan pola pada kegiatan membuat nasi goreng. Untuk membuat satu porsi nasi goreng diperlukan waktu kurang lebih 10 menit, benar. Untuk membuat nasi goreng atau ketiau hampir sama walaupun bahan yang digunakan agak berbeda, benar. Fokus pada langkah menghias nasi goreng, abaikan cara kompor menyala, benar. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak presentasi dari kelompok 1? Sudah jelas. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, silakan untuk kelompok 1 kembali ke tempat duduk yang semula. Kesimpulannya adalah berpikir komputasional adalah cara berpikir logis dan sistematis untuk memecah masalah dengan langkah-langkah seperti memecah masalah, mengenali pola, menyusun solusi, dan membuat algoritma. Ini membantu menciptakan solusi yang efisien dan mudah diotomatisasi. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.